Mungkin karena SDM-nya mungkin ya. Saya juga kurang tahu. Mungkin. Sendok makan. Silahkan Anda memakai jaket crop dengan alasan FOMO, silahkan. Yang penting punya duitnya. Yang penting punya duitnya. Jangan ngutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ini kayaknya ini ya. Suasananya sedikit sejuk ya. Ya, lumayan alhamdulillah Soalnya- sedikit. Meskipun ada gerah-gerah dikit. Ya gerah-gerah dikit. Itu sebenarnya episode pertama kita podcast. Jadi wajar lah kalau misalnya butuh banyak yang harus dipersiapkan, Iya, penyesuaian. penyesuaian, dan juga banyak sekali yang harus kita perlu saran dan kritik sebenarnya Betul. tentang Butuh semuanya. sekali. Butuh sekali. Oke lah. Karena ini perdana dan ini juga coba-coba, kita mencoba segala kamera kita. Ada sebuah fenomena yang sekarang viral. Betul. Yaitu Jadi fenomena ini diambil dari sebuah film yang filmnya itu cukup populer di kalangan anak-anak muda, Gen Z lah. Gen Z. Tapi kalau ya, kita ngomong sama anak-anak yang di atas, yang gen milenial gitu ya kan, milenial. ya sedikit lah dari mereka yang tahu akan film ini. Ya, Film ini berjudul S-Line, excellent. Betul. Drama Korea. drama Korea, benar. Betul. Saya kurang tahu juga sih ini filosofinya apa, S-Line tuh apa, kurang tahu. Cuman yang viral itu adalah, jadi ada cewek nih, lakonnya nih ya, Ya. dua cewek yang dia tuh bisa ngelihat apa ya, kayak bisa ngelihat aib orang gitu. Ya, Jadi kalau misalnya orang yang sudah pernah berhubungan betul. Di luar nikah. di luar nikah, itu bisa dilihat sama cewek tersebut. Ya. Tandanya itu di atas kepalanya itu nanti kayak ada pita-pita gitu loh, pita-pita warna Benang, merah. benang. Oh iya sih, benang Benang merah. benang merah kayak gitu tuh. Iya. Nah, jadi setiap kali orang ini dia berhubungan badan di luar nikah, net itu ada satu benang gitu, satu benang. Dan itu menyambung ke Nah, orangnya. dan itu menyambung ke orang yang pernah berhubungan itu. berhubungan gitu. Jadi saya tuh sebenarnya keinget sih sama kisah atau mungkin cerita yang disampaikan Rasulullah SAW tuh, Sallallahu alaihi wasallam. seandainya itu kan baru garis ya, Iya. atau baru benang Benang. ya. Seandainya aib-aib kita itu diperumpamakan seperti apa ya, ditampakkan dengan Wah. konteks bau atau aroma, itu wah, bagaimana? Orang-orang pasti bakal sadar semua itu. Pasti akan sadar. Satu orang aja ya, itu pun benang, itu ngelihatnya dah sinis gitu. Wah, udah menjauh mungkin Udah orang-orang menjauh. pun udah. Gue ngelihatnya sinis, dia kayak angin gitu kan. Iya. Apalagi aroma. Yang aroma itu kan insting hidung kita itu kan Kuat gitu kuat kan. ya. Kita bisa mencium aroma yang busuk dari berapa meter. Betul. Dan kita akan berusaha langsung menjauh langsung. Kalau kita melihat kan cuma Mungkin menghindar gitu. menghindar atau dengan kode-kode gitu kan, Iya. kita cara menghindarnya. Tapi kalau aroma itu susah Susah. untuk kita menutupi rasa benci kita terhadap aroma busuk tersebut. Betul. Mungkin kita langsung tutup hidung kah, mungkin kita langsung tutup apa ya? Kalau pergi ke Langsung pergi ke tempat jauh, langsung beli masker. Tapi kalau misalkan di tempat jauh itu ada aroma, aduh, kita Kita langsung menderita sekali. Tuh bayangin loh, Allah tuh betapa baiknya kepada kita untuk menutup segala aib-aib kita. Nah, yang menjadi miris itu orang-orang yang memakai itu tapi tidak tahu artinya. Miris sekali itu. Tuh saya juga sempet ini sih, kayak apa ya? Sempet sakit. buat. Jadi miris gitu loh hati itu, ya Allah, ya Allah. Allah tuh udah menutup aib kita, Iya. tapi kenapa kita sendiri yang Membuka. membukanya, menyebarkannya? Itu seperti FOMO aja sih itu. Nah, itu juga fenomena FOMO. Itu menurut
Abang gimana bang? FOMO yang kan FOMO banyak ya bang. Ya itu kebiasaan orang Indonesia sih susah. Hmm. Karena orang Indonesia tuh tidak mau mencari asal usulnya dulu gitu. Hanya ikut-ikutan Nah. tren. Hmm. Itu tuh yang menjadi masalah itu. Mungkin karena SDM-nya mungkin ya. Saya juga kurang tahu. Mungkin. Sendok makan. Sendok makan. Mungkin begitu ya. Jadi susah sekali sih memang mengubah. Harus dari pendidikannya mungkin dari sejak kecil, dari pola pikirnya. Kalau saya melihat FOMO ini ya. Jadi kalau kita petakan lagi, mungkin FOMO itu kita bagi menjadi dua. Ada FOMO yang bagus, ada FOMO yang tidak bagus ya kan. Ya, Nah, kalau yang kita mengikuti FOMO yang bagus, it's okay. bagus. Contoh. Boleh, silahkan, monggo. Contoh nih, yang lagi tren itu adalah FOMO naik gunung. Ya, bagus. Jaket gropcore. Gropcore. Silahkan, Anda memakai jaket gropcore dengan alasan FOMO, silahkan. Yang penting punya duitnya. Yang penting punya duitnya, jangan ngutang. Itu FOMO yang bagus. Dan lanjutkan. FOMO yang tidak bagus. Seperti tadi itu. Seperti tadi itu. Tidak tahu asal usulnya, hanya tahu. cuma ikut-ikutan. Saya cuma bisa berdoa sama Allah semoga Miris sekali. semoga kita yang ada di depan ini, yang lihat, yang subscribe, yang komen, yang share, yang nyimpen, semoga Allah tutup aib-aibnya, Allah gugurkan semua dosa-dosanya, Allah Amin. angkat derajatnya, Allah terangkan kuburannya, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Oke. Oke. Demikian dari saya. Ya. Saya Zaidani Zulmujahid dan teman saya Sidik. Dan ini adalah konten perdana kita di Ruang Kritis. Ya. Sampai jumpa. Sampai Bye. jumpa.